For kopi di sini ada deh Park Kendari ya, for kopi di Kendari itu NPWP-nya yang bernomor 85.411.685.2067000 itu for kopi Indonesia TBK pick up order nomor 1129 oleh Pak Akbar Kasim. Kemudian sistem input form itu identitas perusahaan, ada brandnya yang bernama itu For Kopi, lokasi di Depar Kendari, nama perusahaan PT For Kopi Indonesia Tbk. Sistem input formnya yang identitas customer ya ini nama pelanggan Pak Akbar, kemudian tanggal transaksi 18 November 2025 jam 1:22 siang. Kemudian nomor transaksinya 25.111.3502318. Nomor antrian pokoknya 1129. Tiket pesanan pick up order. Sistem input form order atau permintaan pelanggan, jenis minumannya Bumi Latte, kemudian size minuman kurangnya 1 liter for Veron, kemudian permintaan khusus less sweet, total pesanan 1 pieces, kemudian harga minuman 84.000, voucher potongan 50% off, metode pembayaran QRIS atau non tunai. Sistem input formnya itu promosi perusahaan, dapatkan minuman gratis dan berbagi keuntungan lainnya dengan berlangganan My4 Plan hanya Rp24 per 30 hari. Coba di aplikasi For Coffee. Menu-menunya ada apa nih? Yang pertama itu butterscotch Sisal latte yang harga 33.000, americano 22.000, kopi dari tani 24.000, Echa green tea 34.000, dark cocoa latte 34.000, smoke beet up dan cheese sandwich 39.000. Kopi for signature terdiri dari kopi dari tani 24.000 harganya, butter si salt latte 33.000, kemudian butter cream latte 31.000, aren latte 29.000, kemudian bagian kopi itu multi latte 27.000, bumi latte 24.000, cappuccino 29.000, double es second latte 33.000, kemudian yang non kopi itu tanpa kopi dark cocoa latte 34.000, almond coco 39.000, meta green tea 34.000, classic Milo 25.000. Ya, terima kasih for Kopi X Green The Essential. Itulah pemaparan dari kami kembalikan ke Ibu Moderator. Ya. Oke, baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, kami persilakan. Minta maaf dulu Bu, ini pas bertanya kelompok 1 ini saya catat tadi ya tidak sesuai dengan absen ya. Coba Ibu perhatikan absen nama-namanya, ini ada ya sudah bisa dilihat ya, ada Andri ya sudah presentasi, kemudian ada Muhammad Hosinatul Asror. Sudah ya tadi ya. Sudah Prof. Oke ya sudah. Berarti Ibu Rusmi ini belum melakukan presentasi. Pak, enggak, saya kan kebagian ini moderator Prof, nanti saya bantu untuk bertanya, menjawab pertanyaan Prof, karena materinya ini mungkin enggak cukup.
Iya, itu outputnya belum selesai, Bu ya. Jadi tugas ini Oh, pertama saya punya kesan ya, pesannya kayaknya sia-sia saya berikan contoh tugas ya. Padahal itu sudah saya bagikan ke ketua kelas itu contoh tugas ya. Seperti ini contoh tugasnya, bisa Ibu lihat ya. Jadi saya lihat belum layak dipresentasikan Ibu punya tugas karena tidak sesuai dengan harapan yang sudah saya berikan. Jadi ini dia ada judulnya tadi, ya, contohnya ini judul ya. Ini contohnya. Kemudian langkah kedua itu define the problem, itu mau mengambil keputusan ada 4 ya. Di fore ada fore yang tidak ada menerima case ya. Jadi fore di Makassar itu tidak ada dia menerima cash. Jadi dia debit rata-rata. Kemudian ada 2 pilihan lagi namanya dine in dan take away. Itu 3 hal di define the problem Ibu tidak singgung ya. Akbar sebagai presenter tidak menyinggung langkah ini ya. Kemudian set sistemnya itu yang paling prinsip dalam sistem. Jadi set sistemnya itu ada di tahap 2 ada identitas perusahaan, kemudian identitas customer, ketiga persediaan kafe, dan yang keempat adalah permintaan customer. 4 hal ini bisa mengambil 4 keputusan di atas tadi tahap 1, yaitu cash debit, dine in atau take away. Itu 4-4-nya bisa diambil dengan 4 elemen ini. Anda tidak ikuti itu di dalam tugas Anda. Kemudian dari establish system constraint itu ada 2. Ada constraint establish system constraint itu ada 2. Ada internal constraint dan ada external constraint. Artinya sistem itu tidak bisa akan establish kalau menghadapi kendala internal dan kendala eksternal. Contohnya internal adalah keterlambatan SAP dalam menginput data. Kemudian yang kedua adalah force majeure, yaitu kondisi alam yang tidak bisa dikendalikan. Saya kira ini contoh sudah diberikan, Ibu. Kenapa tidak ikuti contoh ini? Mungkin Bapak mau bikin yang baru tapi tidak terarah metodologinya. Kemudian ada tahap information need ya. Ya, information need itu ada tetap bertahan di 4 elemen, yaitu daftar identitas perusahaan, ya, daftar identitas customer, daftar persediaan kafe, dan daftar pilihan atau permintaan customer. Ada 4 itu yang harusnya dibuat di information need. Kenapa Anda tidak ikuti ya? Kemudian determine information source ya. Ya, ini yang dimaksud adalah tetap yang di tahap 4 itu ada 4 elemen, sumber informasinya ada sebelah kanan ini. Itu bisa diikuti ya. Tapi Anda membuatnya lain ya, tidak sesuai dengan contoh yang metodologi yang saya sudah berikan. Kemudian develop alternative conceptual design and select one alternative. Hanya ada 2, bukan sampai 4. Jadi bikin manual atau bikin menggunakan PC tools dalam bentuk software. Hanya ada 2 pilihan dalam merancang sistem ini. Kemudian kita pilih alternatifnya seperti ini, begini memilihnya ya. Pilihan alternatif kriteria 1 efektivitas. Kedua adalah waktu, biaya, keandalan data, dan personil total. Nah, alternatif 1 yang dimaksud itu secara manual. Alternatif 2 itu adalah berbasis software. Jadi kalau dilihat dari kriteria effectiveness, informasi yang dihasilkan oleh alternatif 1 dan 2 sama. Kenapa sama? Ya, sama-sama memberi informasi ya. Makanya dikasih plus-plus di contoh. Dari segi waktu pasti lebih cepat informasi yang dihasilkan oleh alternatif 2. Kemudian dari segi biaya secara jangka panjang lebih menguntungkan alternatif 2 atau software. Keandalan data udah pasti ya, keandalan data yang hasilkan oleh database atau software itu lebih akurat datanya. Kemudian dari segi personil ya, secara jangka panjang lebih sedikit ya, lebih sedikit yang dilibatkan dalam melakukan bisnis ya di cafe fore ini.
Setelah itu Anda pilih mana lebih banyak menguntungkan, maka dipilih alternatif 2, yaitu membuat program pakai software, ya. Kemudian dan ketujuh, dokumen the system concept. Jadi ada konsepnya seperti ini, Bu, ya. General system flow-nya yaitu daftar identitas perusahaan, sumbernya dari perusahaan, daftar identitas customer dari customer, kemudian daftar persediaan kafe diambil dari barista, kemudian daftar penjualan customer diambil dari kasir. Keempat-empatnya diinputkan ke dalam SIM. Kemudian dia lakukan proses, ya dalam bentuk software. Maka akan keluar keputusan. Apa keputusannya? Ada 4 keputusan: cash atau debit, take away atau dine in, ya. Itu ada 4 keputusan. Nah, dari 4 keputusan itu disaring dulu oleh information DM dan rule of decision. Apa itu rule of decision? Rule of decision adalah aturan-aturan dalam mengambil keputusan. Apa yang diorder oleh customer, itulah yang dia bayar, ya. Kalau information DM itu adalah sebuah kebijakan. Minggu lalu saya sudah jelaskan ini. Apa itu kebijakan? Bisa saja kita harusnya mengambil bayar cash sejumlah rupiah, tapi bisa saja information DM tidak suruh bayar. Mungkin karena teman, ya, atau mungkin karena hubungan-hubungan lain yang membuat si customer tidak dibebankan apa yang sesuai dengan rule of decision. Nah, inilah bentuk dokumen the system di tahap 7. Baru kita masuk ke sini, tadi dipresentasikan oleh Pak Andri, ya, yang ini, ya. Ya, Anda lihat dia ada 4 elemen. Elemen tadi Bapak tidak singgung di tahap 2, ya, yaitu identitas perusahaan, identitas customer, ini yang warna hijau, kemudian persediaan kafe, dan yang terakhir, yang keempat adalah permintaan customer. Nah, dari 4 elemen ini masing-masing punya sub elemen, ya. Identitas perusahaan itu ada nama perusahaan, yaitu Cafe Bore, alamatnya di Kendari, nomor teleponnya bla bla bla, emailnya mungkin ada. Kemudian inilah yang akan tampil di kop di atas. Kemudian kasir, asisten manajer, dan manajer adalah tingkatan manajemen yang akan menerima informasi. Siapa itu menerima informasi atau bertanggung jawab terhadap informasi adalah kasir. Itu di level lower management. Kemudian di level middle management, yaitu adalah asisten manajemen. Kemudian di top management adalah manager outlet. Ya, oke. Itu untuk identitas perusahaan. Kemudian untuk identitas customer itu cuma nama customer, boleh nomor meja kalau dia dine in, boleh juga nomor antrian, atau bisa juga ditambahkan nomor PIN kalau dia pilih nanti dia bayar debit, ya. Kemudian yang ketiga, persediaan kafe tadi sudah ditampilkan Pak Andri tadi, yaitu jenis minuman, jumlah minuman, ukuran, size, jenis makanan, jumlah makanan, dan ditambahkan paper bag. Paper bag itu akan berfungsi kalau ada yang melakukan dine-in. Maka paper bag itu yang harus dicentang, ya. Kemudian yang terakhir adalah permintaan customer, ini cukup lengkap. Jenis minuman, jumlah minuman, ukuran size yang dia pilih, jenis makanan, jumlah makanan, kemudian pilihan pembayaran, cash atau debit, kemudian pilihan layanan, dine-in atau take away, atau pilihan order, boleh juga, ya. Jadi pilihan layanan atau pilihan order boleh juga. Kemudian di situ ada pilihan yang dia tetapkan, ada 3 itu, cash atau debit, ya. Kemudian selanjutnya tentu ada transaksi pembayaran. Kalau dia cash, itu pasti ada kemungkinan ada cashback karena dia bayar cash.
ada uang pengembalian. Tapi kalau dia di pilihan pilihan debit, ya pasti dia tidak ada pengembalian karena uang elektronik itu tidak ada pengembalian berapapun yang Anda tulis, yang Anda ketik itulah yang Anda bayar. Kemudian ada ditambahkan pajak ya. Terakhir baru total pembayaran. Oke, seperti inilah. Nah, kemudian tanda centang ini yang dicentang untuk melakukan transaksi warna biru, cetak buku transaksi tanda bukti transaksi pembayaran cash. Kemudian ada cetak tanda bukti pembayaran debit. Kemudian ada cetak ditambahkan lagi 2, cetak tanda bukti pesanan dine-in. Juga ada tanda bukti pesanan take away, ya. Itu harus ditambahkan 2 itu. Kemudian baru kita melanjut ke yang ketiga. Ya, di sini pembayaran cash harian, transaksi dan seterusnya. Kemudian cetak transaksi pembayaran harian, mingguan dan bulanan. Nah, seperti apa cetaknya? Coba Anda lihat ya. Ini contohnya aplikasi dari alat bantu ini. Inilah dia, inilah outputnya. Ya, akan seperti ini ditambahkan. Kemudian ini inputnya masih kosong. Ini rancangan inputnya, ya. Kemudian ini masih ada rancangan input 3. Persediaan kafe. Masih ada lagi 1 persediaan kafe ini. Tadi dibacakan oleh Andri tadi. Ini seperti ini, ya. Kemudian yang ini adalah pesanan, ya. Input permintaan customer. Ya, nanti Anda tambahkan dengan 2 lagi, yaitu dine-in dan take away. Kemudian baru kita minta outputnya. Seperti ini dia jadinya. Coba Anda lihat di situ ada pesanan cash, ya. Tapi di sini tidak ada pesanan debit. Ada nanti di kedua. Ini contohnya yang kedua, pesanan debit. Nah, nanti yang ketiga Bapak bikin apakah dia cash atau dia debit dengan dine-in dan take away. Jadi tambah lagi 2, dine-in dan take away. Kemudian inilah rekapitulasinya. Ya, Anda buat rekapitulasinya seperti ini. Oke, kemudian ini rekapitulasi harian. Harian ini untuk lower yang ditandatangani oleh kasir. Artinya kasir yang bertanggung jawab terhadap transaksi bisnis yang dilakukan dalam selama masa tugasnya, dalam pengertian katakanlah dia buka dari pagi sampai malam, maka ini yang tugas siang, ya, pagi, ya. Nah, nanti kalau yang mulai sore sampai malam ada shift 2, lain lagi, kasir juga, ya. Kemudian ini yang harian, mingguan. Anda lihat dari mingguan, ya, sudah kelihatan mana yang paling digemari, dan ini dilaporkan oleh assistant manager. Kemudian yang terakhir adalah rekapitulasi bulanan. Nah, dari bulanan ini akan kelihatan minuman mana yang paling banyak diminati, ya, yang paling banyak dipesan. Nah, minuman yang dipesan adalah minuman apa? Nanti Anda lihat di sebelah kanan. Seharusnya minuman dan makanan ini tidak boleh ada di sini lagi. Yang dia sudah dibantu oleh menu yang paling banyak diminta. Ya, karena kalau yang minuman Anda mau tahu, Anda tidak tahu minuman apa yang paling banyak digemari, tidak bisa dijumlah, tidak bisa diketahui. Tapi kalau di daftar menu ini, ya, sudah kelihatan di sini. Harusnya ini jangan seperti ini, ya. Yang paling banyak digemari itu yang C. Apa itu yang C yang paling banyak digemari? Nah, kalau kita melihat C-nya itu seperti apa, nah bisa kita lihat di sini. Yang C paling banyak diminati itu adalah vanilla cream frappuccino.
Ya, itu yang paling banyak digemari. Nah, dari data ini Anda bisa mengambil strategi. Manajer bisa mengambil strategi apa yang harus dilakukan terhadap minuman C itu. Ya tentu setiap untuk bulan depan minuman yang C itu harus dijamin. Anda sebagai manajer harus menjamin itu harus selalu siap. Begitu juga yang kurang diminati itu D dengan E, ya. Nah, dalam bulan depan tolong dilakukan eksekusi promosi. Apabila selama 1 bulan tidak ada perubahan dari customer, maka sebaiknya D dan E itu jangan disajikan lagi. Artinya ganti mungkin menu baru, ya, karena itu sudah tidak laris lagi. Nah, dari daftar ini ditentukan oleh manajer, ya, manajer yang mengambil strategi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa ada harian, rekap harian, mingguan, dan bulanan? Kenapa, Akbar? Kira-kira ada harian, mingguan, bulanan. Jadi, bulanan itu untuk menentukan apakah manajer outlet ini bisa mencapai target atau tidak. Dari, kalau Anda lihat di sini, ya, mudah-mudahan bisa dilihat ini, ya. Ya. Oke, di sebelah ini ya tertutup dengan apa namanya? Di situ ada berapa case, berapa pendapatan, total pendapatan, ya. Nah, dari total pendapatan itu bisa diketahui apa dia mencapai target atau tidak. Karena ini semua ada jumlahnya, ya, ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan utamanya Saudara Akbar yang dari Kendari. Iya, mungkin saya sudah mulai menangkap Prof terkait ini juga yang rekapitulasi report. Cuman mungkin saya ada masukan sedikit Prof, karena saya pernah ada pengalaman di salah satu coffee shop di Makassar. Untuk rekapitulasinya ini sendiri itu masih kurang di kolom size Prof. Nah, kalau ini kan kita lihat di transaksi itu ada minuman tipe A, tipe B, tipe C. Sedangkan masing-masing tipe itu kan terbagi lagi, ada size-nya. Nah, kalau rekapitulasi dalam hal pelaporan di keuangan untuk manajerial, itu harus dibedakan. Jadi tidak bisa hanya dikategorikan untuk tipe minuman A, 2, 155.000. Rinaldi, tipe minuman C, 3. Dan tipe A makanan 225.000. Sedangkan masing-masing dari minuman dan makanan tersebut itu ada tipenya masing-masing, ada sub tipenya masing-masing. Mungkin itu dari rekapitulasinya Prof. Iya, oke. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah Anda perlukan di rekap ini nama customer? Kalau nama customer saya tidak pernah memasukkan Prof, karena kalau dari segi rekapitulasi kita tidak pernah mendata untuk penjualan itu nama customer. Nama customer itu yang kita perlukan itu dalam hal promosi biasanya Prof. Jadi kita bisa nilai loyalitas dari pelanggan itu dalam hal pelanggan itu apakah dia sudah mendaftar sebagai member loyalitas kami atau tidak. Kalau memang dia sudah pernah mendaftar sebagai member, nah itu yang kami data dalam hal branding. Tapi kalau dalam hal laporan transaksi itu tidak Prof. Kita fokus ke item makanan dan minuman apa yang trennya naik atau trennya turun. Untuk tren yang naik itu akan kita kembangkan, bisa kita masukkan ke tim promosi untuk lebih dikembangkan lagi sehingga semakin menarik minat dari customer lain. Untuk yang trennya turun itu nanti kita akan diskusikan ke pihak produsen atau pihak produksi dapur dalam hal ini untuk bagaimana bisa mencoba untuk melakukan inovasi terhadap menu tersebut, apa kekurangannya, apa yang bisa dikembangkan lagi dari menu tersebut Prof. Iya, oke. Jadi pertanyaan Anda dan pertanyaan saya sama-sama, nama customer memang tidak dibutuhkan dalam rekapitulasi bulanan. Oleh karena itu ini yang diperlukan untuk diskusi, ya,
Kenapa tidak diperlukan ya nama customer di rekapitulasi bulanan? Karena memang itu bukan merupakan informasi yang dibutuhkan. Yang Anda butuhkan adalah yang terkait dengan tanggung jawab Anda sebagai manajer. Apa itu yang ditanggung jawab manajer? Tentu total transaksi harus ada tampil, ada di sebelah kanan, tapi tertutup. Ini coba silakan Anda buka di tugas itu. Kemudian makanan dan minuman itu ya ada A, B, C, D, E. Begitu juga minuman A, B, C, D, E. Kemudian makanan sebaiknya jangan dikasih A, B, C karena nanti bingung yang mana A minuman, yang mana A makanan, nanti double. Jadi harusnya itu Anda kasih kode A1, B2, B3 atau C3. Nah, itu akan berbeda dengan C yang ada di minuman. Itu yang diperlukan. Kemudian jumlah minuman dan makanan itu juga tidak perlukan ya. Jumlah minuman itu tidak bisa dikuantifikasi ya. Karena tidak ada nama, sudah hilang. Yang paling penting adalah daftar menu atau pilihan customer yang paling perlu. Yang mana pilihan customer? Jadi itu bukan daftar menu itu di atas. Harusnya di situ adalah pilihan customer. Itu yang dibutuhkan. Kemudian pilihan customer itu ada transaksi customer di sebelah kanan. Nah, itu yang diperlukan. Jadi ini yang perlu Anda buat. Tadi tidak ditampilkan rekapitulasi ini. Nah, inilah yang menjadi inti dari tugas Anda. Ya. Nah, kalau misalnya saya kembangkanlah Akbar ya, Akbar saya tanya kamu Akbar ya. Kira-kira Anda sebagai seorang manajer outlet di kafe di Kendari, katakanlah ya, ambil contoh ya. Kira-kira apa strategi Anda setelah membaca daftar ini? Tentu yang Anda lihat adalah yang mana informasi, yang mana data, Akbar. Coba ditunjukkan yang mana data, yang mana informasi, Akbar. Iya, kalau dari untuk yang rekapitulasi bulanan ini, kalau saya ditanya yang mana data itu terdiri dari jumlah makanan dan minuman yang dilakukan transaksi, Prof. Tapi kalau untuk dari informasi itu dari segi total transaksinya, Prof. Jadi harganya untuk minggu pertama itu ada informasi bahwa total transaksinya itu senilai, dia tidak ada subtotal ya, Prof. Dia ada transaksi dari nama customer Amanda itu 155.000, Rinaldi 225.000, dan Musdawina 100.000. Itu dari segi informasi. Tapi kalau dari segi data yang bisa saya tarik di sini bahwa pada minggu pertama bulan Oktober 2023 itu ada transaksi dari customer atas nama Amanda, ada transaksi dari customer atas nama Rinaldi, dan ada transaksi dari customer atas nama Musdawina. Itu, Prof. Oke, jadi harusnya Akbar baca aja langsung dari yang di blok hijau dengan yang di blok abu-abu. Yang di blok di blok biru itu adalah data. Yang di blok abu-abu dengan merah itu adalah informasi. Tapi yang merah di blok merah itu adalah informasi yang penting, menentukan target yang Anda ingin capai, itu yang merah, ya. Jadi informasi yang abu-abu, yang biru itu adalah data. Siapa yang membuat data, siapa yang membuat informasi? Saya kembalikan ke Pak Anugrah. Siapa yang membuat data, siapa yang membuat informasi? Atau menghasilkan informasi siapa? Yang menghasilkan informasi, Prof, itu yang membuat datanya tadi itu kasir, yang menghasilkan informasinya itu manajer outlet, Prof. Iya, jadi yang harusnya yang abu-abu itu merupakan dampak dari data yang Anda buat. Jadi yang membuat yang data itu adalah Anda, yang merancang data ada Anda sendiri. Ada berapa data yang Anda bikin? Ada 4 elemen, yaitu identitas perusahaan, identitas customer, harusnya 4 di atas itu tampil. Ya.
Itu kan identitas customer kan Anda mulai dari ada nama customer, ada nomor PIN, nomor itu kan masuk di identitas customer. Yang masalah adalah identitas perusahaan di mana, itu jadi kop di atas. Starbucks, Mall Panakukang, nanti Anda ganti dengan Fore, ya, itu adalah identitas perusahaan. Nah, yang tidak kelihatan adalah daftar. Yang ada adalah daftar menu yang Anda tampilkan, tapi daftar pilihan customer tidak tampil. Di mana Pak Iswahyudi? Ya, Prof. Di rekap ini harusnya yang tampil di menu di atas itu ada 4. Identitas perusahaan sebagai kopnya di atas, kemudian yang warna biru itu semua adalah identitas customer, kemudian persediaan kafe, kemudian yang ketiga adalah, atau yang keempat adalah permintaan customer. Sehingga bisa tampil apa itu permintaan customer. Anda bisa lihat ya, di situ ada minuman, makanan yang dia minta yang mana. Sayangnya tidak ada dine-in di sini ya, Anda tidak tampilkan. Karena baru rancangan ini untuk yang 2 keputusan, cash and debit atau cashless ya. Ya, oke. Kalau Anda jalan-jalan ke mall ya, sekarang di mall Trans itu sudah ada lagi, tidak ada lagi pembayaran parkir yang tunai, semuanya cashless ya. Nah, seperti itu juga harusnya di tabel ini diganti seperti itu. Jadi memang masih perlu diskusi, Akbar, tapi tidak menutup kemungkinan Anda nanti setelah Anda perbaiki baru Anda presentasikan. Oke, belum layak dipresentasikan Anda punya tugas karena belum mengikuti contoh yang saya sudah berikan. Di dalam contoh itu masih perlu ada pengembangan. Ya, pengembangan ya seperti ini contohnya cashless ya, atau dine in dengan take away kan belum masuk di sini. Nah, harusnya di tugas Anda itu dimasukkan sesuai contoh-contoh yang ada di Oke, di atas ini dimulai, sudah ada beberapa langkah-langkah Anda lakukan, sudah betul, cuma di start awal masih kurang ya. Anda harusnya mulai dari judul, kelompok sudah ada, kemudian define the problem, harusnya ada 4 ini. Dine in, take away, debit, cash, itu yang 4 keputusan. Di define the problem. Ikuti tahapnya ya, saya kira itu saran saya Pak Anugrah. Nah, saya mohon kepada Anda berlima, ikuti contoh yang saya sudah berikan dengan beberapa catatan ya, atau nanti contoh tadi saya kirimkan atau bagaimana? Saya kira sudah ada ya, sudah ada di atas. Sudah di share Prof di grup mata kuliah Prof. Iya kan sudah ada, cuma tinggal ditambah 2 ya. Apa itu? Dine in dan take away. Iya, take away. Tinggal itu ditambah ya. Siap, Prof. Ya. Nah, kemudian ini konsisten terus Anda pertahankan. Oke, karena Anda cuma dibagi 2 kelompok, ini minggu ke saya baru minggu kedua. Saya harap minggu depan kita kasih kesempatan dulu kelompok 2. Iya, siap, Prof. Nanti Bapak dikasih waktu lagi 2 minggu baru presentasi terakhir. Oke, kelompok 2 sudah paham? Ikuti contoh ya. Siap, Prof. Iya, oke. Lebih rumit lagi kelayakan kredit itu. Tugasnya siapa itu ya? Itu agak rumit sedikit dibanding dengan transaksi ini. Dua-dua konsentrasinya ke marketing. Nah, saya mau tugas Anda betul-betul tugas apply, tugas diaplikasikan. Ya, jadi jangan hanya buat makalah, bikin ambil summary dari buku ya. Tapi kita tidak tahu merasakan bagaimana merancang sebuah sistem informasi di lapangan ya. Di dunia nyata ya. Magister management itu Bu ya. 75% applied approach. Ya. Anda bukan MSI, MM Anda ya. Beda MM dengan MSI. Ya.
Oke Bu ya, bisa dipahami Ibu Rahmini, Ya, Akbar, ya, Prof. Wahyudi? Oke, ada pertanyaan Ibu? Silakan. Atau mungkin teman-teman dari kelompok 2 untuk biar semakin memperjelas, mungkin teman-teman kelompok 2 juga mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Prof. Iya. Terkait persiapan untuk tugasnya minggu depan. Izin Prof, karena contoh untuk perancangan kredit juga sudah saya share di grup. Jadi mungkin teman-teman kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, silakan kelompok 2. Jadi yang inti itu di tahap 1 dan 2 Bu. Kalau salah itu di tahap 1 dan 2, berantakan ke bawah Bu. Pasti tidak ada ujungnya, metodologinya kacau, pasti Ibu bingung ya. Ya, oke. Karena di mata kuliah ini yang melakukan perancangan secara aplikasi seperti ini hanya saya ya. Nanti di selanjutnya ke dosennya itu pasti Ibu bikin makalah ya, dibikin makalah dari bacaan Ibu terus ditulis. Ya, itu larinya ke sains itu. Ya. Nah, yang saya berikan di MM itu dia lebih applied approach. Jadi lebih diaplikasikan itu pengetahuan. Ya, SIM itu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya, silakan kelompok 2. Jangan sampai Anda kelabakan minggu depan dipresentasikan masih salah lagi ya. Dari sekarang silakan bertanya. Masih ada waktu, kita ini baru jam berapa ya? Izin Prof sedikit. Pak Iya, silakan. Ya, dari kelompok 1. Ini tugas menarik Prof, karena mungkin menurut kami, saya pribadi, mungkin ini yang paling sulit. Karena kenapa Prof? Karena di sini membutuhkan data ya. Jadi artinya terkait dari alur dari materinya ini, di mana ada dituangkan laporan harian, mingguan, dan bulanan, dan itu penting. Kemudian ada juga bagaimana untuk mengetahui berapa penjualan dari menu satunya untuk menyediakan manajemen persediaan untuk mempersiapkan itu. Namun dikembalikan bahwa contoh kayak Pak Akbar tadi, bagaimana antusiasnya untuk langsung mendatangi Kopi Pore untuk mendapatkan, tapi yang didapatkan itu pun hanya struk pembayaran dan menu. Artinya kadangkala biasa itu kalau misalkan pelaporan dari suatu lembaga itu Bro, biasa hanya memberikan informasi intinya saja, artinya total dari ininya. Kalau terkait masalah perincian bahkan biasa menggunakan persuratan, itu pun abu-abu apakah kita akan diberi atau tidak. Contoh kan misalkan kalau penelitian KKN biasa harus menuangkan persuratan untuk mendapatkan data. Kemudian biasa juga kami terapkan di bendahara, biasa di bendahara pendapatan daerah itu paling kalau pelaporan ya minimal langsung itu indu-indunya tanpa kami berikan perincian-perinciannya. Nanti kecuali ada yang betul-betul kayak tim pemeriksa misalkan BPK atau misalkan dari inspektorat yang ingin memeriksa, itu pun melalui persuratan untuk kita secara resmi memberikan secara detail atau gamblang perinciannya. Nah, dari tugas ini banyak yang dibutuhkan perincian daripada misalkan berapa pendapatan bulanannya, berapa yang menu yang laku, itu hal intim dari perusahaan Kopi Pore tersebut. Jadi mungkin itu kesulitannya bagi kami, Prof. Mari, maksud saya itu Pak Andri, itulah inti dari bisnis. Ya, jadi laporan harian, tentu laporan harian itu dari kasir sebagai pertanggungjawaban transaksi yang sudah dilakukan oleh customer, itu yang bertanggung jawab adalah kasir itu. Maka dilakukan rekap harian. Rekap harian itu kasir itu juga ada dua macam, ada kasir 1, kasir 2. Bisa saja kasir 1 tugasnya pagi, yang tugas shift 2 atau shift 2 itu lain lagi. Dan dia harus bertanggung jawab, makanya dia harus bikin rekap mingguan. Harian. Kemudian rekap mingguan itu untuk apa sebenarnya? Itulah tugas asisten manajer, melakukan sebagai input untuk mempersiapkan laporan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat yang nanti disampaikan kepada manajer outlet.
Jadi dari apa namanya, laporan mingguan itu sudah bisa menentukan target yang akan dicapai dalam bulanan itu bisa diwujudkan atau tidak. Karena manajer auto itu dia dipasang target. Ya. Bayangkan kalau misalnya Anda di Covepore ditarget per bulan 10 juta. Nah, bagaimana kalau minggu pertama Anda baru dapat 1 juta? Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat baru Anda dapat 4 juta kalau rata-rata 1 juta per hari. Artinya target yang ditetapkan oleh manajer pusat itu tidak bisa diwujudkan oleh manajer outlet. Ya, kalau di Makassar ini manajer ada namanya manajer wilayah, ya, manajer wilayah Makassar atau apa namanya, wilayah Makassar, terserah apa istilahnya dalam manajemen. Tetapi di outlet karena di Makassar itu outletnya ada 2, ya, maka outlet 1, outlet 2 itu digabung menjadi 1. Mana laporannya, bisa dicapai enggak targetnya atau tidak, itu yang jadi pertanyaan. Oke, kita kembali lagi kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2, ada yang mau bertanya? Atau lebih bagus bisa ditampilkan kelompok 2 supaya tidak begitu banyak salahnya minggu depan. Bagaimana Pak Adi? Ya, sementara saya masih harus mempelajari dulu ya, Iya. Pak, untuk lihat karena memang agak sedikit beda antara kredit dan apa namanya, contoh yang Bapak kirim itu kan, iya, transaksinya, jadi pasti agak sedikit challenging Iya, lah. beda. Yang tadi Bapak sampaikan itu, iya, beda sekali. Elemennya beda Pak ya, di tahap 2 Iya, betul. tidak ya. Keputusannya yang tahap 1 sudah bisa diduga. Sudah bisa diduga pengajuan kreditnya disetujui atau belum disetujui. Hanya ada 2 keputusannya, ya. Kalau Bapak mau bikin 3 cadangan, akhirnya berakhir juga di terakhir disetujui atau tidak disetujui. 2 juga, akhirnya 2 juga, iya, keputusannya. Akhirnya 2 juga, jadi cuma 2 keputusan. Yang susah itu Pak Adi, elemennya yang menentukan 2 keputusan tadi itu elemennya apa. Betul. Nah, sudah ada di contoh, sudah dikasih, ada identitas perusahaan, ada identitas customer, kemudian yang ketiga apa Pak? Prasyarat Pengajuan kredit kan. prasyarat administrasi dulu Pak ya, tak? Kemudian yang keempat apa Pak? Persediaan stoknya Pak Tuma. Iya, artinya persediaan atau apa namanya, persediaan stok atau fasilitas yang disiapkan oleh bank. Apa saja, dalam bentuk uang atau dalam bentuk persetujuan kreditnya berapa lama, itu semua ada namanya di persediaan stok. Kemudian yang ketiga apa Pak? Yang kelima apa Pak Endi Adi? Sudah bisa dibuka Pak? Dikasih lihat ke saya yang ketiga, yang kelima. Sudah saya share screen, silakan teman-teman. Pak Adi silakan diklik saja itu supaya bisa dibuka. Yang kelima adalah di prasyarat. Yang kelima apa? Survei Pak. Oh, Iya. Jadi semua yang mengajukan itu harus disurvei Pak. Nah, dalam ilmu kita di marketing, kalau survei itu apa isinya? Ada 5 apa Pak namanya? Biasa Bapak dengar 5 C. Masih ingat Pak 5 C itu apa? Pak Adi? 5C itu tanya saja Google atau tanya saja ChatGPT. Coba Bapak tes itu 5C apa? Nah, ini tahap-tahap clarity ya, clarity, Iya. kejelasan. Bukan ya, Prof, Pak ya?
5C. ada karakter, apalagi Karakter. condition, apalagi ada 5C itu yang dilihat di survei. Ya, oke. Jadi yang Bapak buat ini langkah-langkahnya sudah betul di tahap pertama tadi.